Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah amma ba'du. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung, bahagia sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali di Mutiara Pagi bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu, yaitu dari Pembina Majelis Taklim Bojong Soang. Pendengar, pagi hari ini kita akan membahas penyakit penuntut ilmu. Perlu kita ketahui pendengar dan pemirsa bahwa orang yang memiliki ilmu tidak cukup jika hanya sebatas berilmu. Banyak yang cerdas secara intelektual tetapi ilmunya tidak disertai dengan akhlak atau etika. Godaan terbesar orang berilmu adalah sombong. Penyakit orang alim adalah arogansi. Kesombongan itu membuat ilmu yang ada pada seseorang alim menjadi tidak menarik. Seorang alim yang sombong akan membuat orang tidak memiliki simpati kepadanya, bahkan ilmu yang disertainya dengan kesombongan itu bisa mendatangkan musibah dan kerusakan. Seperti apa penyakit penuntut ilmu? Kita simak bersama Ustazah Yuyu Sri Rahayu. Silahkan Ustazah. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Haji Casmita yang kembali memfasilitasi kami untuk bisa hadir di Mutiara Pagi RRI Bandung hari ini. Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'al imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ilal yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli wa ba'du. Asbahna wa asbahal mulku lillah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilmu darajah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilmi sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung. Hari ini kita dipertemukan kembali di kajian rutin pagi hari. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kekuatan iman Islam ihsan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini pun kita akan kembali belajar mengkaji ilmu-ilmu syariat Islam, dan hari ini yang akan kita pelajari adalah penyakit penuntut ilmu. Ternyata orang yang belajar ilmu pun juga terkena yang namanya penyakit. Nanti kita akan pelajari apa saja penyakit-penyakit penuntut ilmu itu. Tapi sebelumnya kita akan bahas mengenai ilmu dan keutamaan ilmu tersebut. Ilmu adalah memahami atau mengerti dan mengetahui tentang sesuatu. Dan ilmu itu juga ada di dalam Al-Quran, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah pengetahuan yang dimiliki oleh manusia dan melekat pada diri manusia tersebut yang digunakan untuk mengenali sesuatu secara jelas. Dengan ilmu kita bisa tahu mana yang salah dan mana yang benar. Dengan ilmu juga kita tahu dari yang tadinya buram atau kurang jelas menjadi jelas, yang tadinya gelap menjadi terang, dan segala sesuatu itu bisa kita pahami kalau kita mau belajar ilmunya. Ilmu itu bisa kita dapat hanya dengan belajar, karena kita bukan nabi, bukan rasul yang langsung bisa mendapatkan ilmu secara spontanis atau otomatis gitu, tapi kita harus belajar untuk bisa memahami ilmu tersebut. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bahwa kita itu dianjurkan untuk menjadi 4 orang yang bisa menuntut dalam ilmu, tapi kalau bisa jangan sampai menjadi orang yang kelima. Nah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi yang bunyinya adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhiban wala takun homisan. Kata Rasul, jadilah engkau sebagai orang yang berilmu
atau orang yang mencari ilmu, atau orang yang mendengarkan ilmu, atau orang yang mencintai ilmu. Tapi jangan sampai engkau menjadi yang kelima. Nah, kita bahas apa perintah dari Rasul itu untuk kita menjadi orang yang berilmu, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berilmu. Dan makhluk-makhluk di luar sana juga, yang ada di darat, yang ada di laut, mereka itu senantiasa mendoakan para alim ulama atau para orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut orang-orang yang belum paham tentang syariat menjadi paham. Maka mereka didoakan senantiasa oleh makhluk-makhluk lain ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini. Contohnya misalnya para alim ulama itu mengajarkan kepada orang-orang yang belum paham tentang menyembelih hewan ternak untuk dikonsumsi. Misalnya dijaga tentang menyembelih sapi atau kambing ataupun ayam yang biasa kita sering konsumsi. Nah, dengan adanya ilmu dari para alim ulama yang disampaikan kepada orang yang belum tahu tata cara untuk menyembelih hewan itu seperti apa, dalam syariat Islam itu diajarkan bahwa untuk menyembelih hewan itu salah satunya adalah dengan dibacakannya asma Allah, kemudian juga dengan pisaunya yang tajam, kemudian juga dengan disayangi dulu, dielus-elus dulu binatangnya, baru disembelih. Itu menjadikan sesuatu yang didambakan oleh binatang ternak yang akan disembelih, karena bisa diketahui hal tersebut kalau disampaikan oleh para alim ulama. Itu maka orang-orang yang berilmu itu didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini, gitu ya. Maka Rasul menyarankan kepada kita, kalau engkau mampu maka jadilah orang yang berilmu. Dengan ilmu pun itu juga kita bisa menyebarkan, bisa berdakwah, bisa menyampaikan kepada orang-orang yang belum tahu, dan insya Allah ilmu tersebut bisa menjadi jariah untuk kita. Nah, kalau tidak bisa menjadi yang pertama, maka jadilah yang kedua, au muta'aliman, jadilah orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu kita tahu bahwa wajib untuk setiap muslim muslimat, tidak ada terkecuali, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa, sepuh, gitu ya. Bahkan alim ulama sekalipun, mereka pun tetap mencari ilmu, tetap memperbaharui ilmu, supaya apa yang disampaikan kepada orang-orang lain menjadikan lebih bertambah ilmunya, lebih terarah ilmunya. Dan kalau misalnya kita tidak bisa menjadi orang yang menuntut ilmu, maka kata Rasul, jadilah yang ketiga, au mustami'an, jadilah pendengar ilmu. Nah, contohnya seperti bapak-bapak beserta ibu-ibu yang senantiasa setia mendengarkan Mutiara Pagi RRI Bandung. Ini adalah salah satu pengamalan kita dari hadis yang disampaikan oleh Rasul, menjadi pendengar ilmu. Mudah-mudahan kita juga termasuk golongan yang ketiga ini. Kalau yang ketiga juga tidak bisa, maka kata Rasul, jadilah yang keempat, au muhiban, jadi pecinta akan ilmu, mencintai orang-orang yang menuntut ilmu. Kalau ibu-ibu biasanya senang lihat bring ke sana gitu ya, untuk menuntut ilmu, hadir di tiap kajian-kajian ilmu. Kita senantiasa senang dengan melihat hal tersebut, maka kita termasuk golongan yang keempat. Tapi kata Rasul, yang terakhir yaitu janganlah engkau menjadi yang kelima. Apa itu yang kelima? Yang kelima itu adalah orang yang tidak menyukai alim ulama, orang yang tidak menyukai menuntut ilmu, orang yang tidak menyukai mendengarkan ilmu, orang yang tidak suka dengan orang-orang yang suka akan ilmu. Maka sesungguhnya dialah orang yang celaka, karena tidak suka akan ilmu, tidak mau belajar tentang ilmu, justru kehidupannya pun juga akan tidak terarah, karena segala sesuatu yang dia kerjakan sudah tentu tidak dasar ilmunya, maka ibadahnya pun juga tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak berdasarkan dengan ilmu yang dia pelajari. Itu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi di antara yang keempat tadi, aliman, muta'aliman, mustami'an, atau muhiban, gitu ya. Nah, adapun kita dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu, itu adalah tanda kasih sayang dari Allah kepada kita. Karena dalam hadis pun juga Rasul bersabda bahwa man yuridullahu bihi khairan yufaqiqhu ala dini. Apabila Allah menginginkan seseorang itu baik, maka Allah akan pahamkan kepada dia tentang agama. Maka kalau kita terasa mudah cari ilmu, ringan untuk hadir di kajian-kajian ilmu, berarti itu adalah salah satu tanda bahwa Allah ingin kita menjadi orang yang baik.
Masya Allah, tabarakallah. Dan banyak sekali keutamaan-keutamaan ilmu yang harus kita pahami supaya kita lebih semangat lagi dalam mencari ilmu. Mencari ilmu itu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain itu adalah wajib, tidak terkecuali untuk siapapun, diwajibkan untuk mencari ilmu. Tapi fardu kifayah, ada ilmu-ilmu yang hukumnya itu fardu kifayah. Contohnya misalkan ilmu tentang kedokteran, ilmu tentang ekonomi, ilmu tentang perdagangan, ilmu tentang hukum. Nah itu apabila sudah dipelajari oleh beberapa orang, contoh misalnya 3 orang, 4 orang sudah mempelajari tentang ilmu tersebut, maka gugur kewajiban untuk yang lain mempelajarinya. Tapi untuk ilmu syariat Islam, fardu ain itu wajib untuk siapapun mencarinya tanpa terkecuali. Gitu ya. Nah, karena keutamaan ilmu itu banyak sekali. Di antaranya adalah satu, ilmu itu adalah kunci dan pusat kebaikan. Karena tadi Allah menginginkan kita baik, berarti kita mudah untuk mencari ilmu tersebut. Dan dengan ilmu kita tahu mana yang baik, mana yang salah, mana yang kurang jelas. Kita terus pelajari supaya lebih jelas, lebih tahu, lebih paham. Dan dalam beramal pun kita lebih terarah kalau sudah tahu ilmunya. Yang kedua, keutamaan ilmu itu adalah sarana untuk menunaikan kewajiban kepada Allah. Jadi dengan ilmu kita lebih paham kewajiban-kewajiban kepada Allah, lebih terarah dalam beribadah kepada Allah, lebih paham tentang tata cara beribadahnya karena kita senantiasa mau untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah keimanan dan amal seseorang itu dianggap tidak sempurna kalau dia tidak punya ilmunya. Jadi contohnya dalam sholat, dalam berzakat, dalam berpuasa, dalam melaksanakan umroh, haji, itu semua pun juga bisa kita laksanakan dan juga bisa diterima oleh Allah kalau kita tahu ilmu dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka cari ilmunya, jangan sampai kita melalaikan ilmu tersebut. Yang berikutnya adalah ilmu adalah warisan para nabi. Nah, di sini kita banyak sekali belajar dari nabi-nabi terdahulu bahwa mereka pun juga dalam menuntut ilmu itu sangat semangat sekali. Kita ambil contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu belajar ilmu kepada Nabi Khidir sampai beliau itu mencari keberadaannya Nabi Khidir untuk belajar ilmu karena begitu terpesonanya dengan ilmu yang dimiliki oleh Nabi Khidir sampai dia rela untuk mencari dan juga berguru kepadanya, itu ya. Apalagi kita bukan siapa-siapa, sudah barang tentu kita harus terus untuk mencari tentang ilmu tersebut ya. Nah, kemudian adalah menuntut ilmu merupakan jalan menuju surga. Nah, tadi di awal saya sampaikan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa man salaka thoriqon yaltamihu bihi ilmi sahalallahu thoriqon lahu bihi ilal jannah. Jadi orang yang senantiasa menuntut ilmu, pergi untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surganya Allah. Maka dari itu tuntutlah ilmu, jangan malas, jangan lalai, karena salah satu cara untuk kita dimudahkan masuk ke surganya Allah itu adalah dengan seringnya kita hadir di majelis-majelis ilmu, seringnya kita mencari ilmu. Yang berikutnya adalah dengan ilmu Allah meninggikan derajat seseorang. Tadi di awal juga disampaikan di Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilmu darajat, bahwa Allah akan mengangkat beberapa derajat bagi orang yang beriman dan bagi orang yang berilmu di antara kalian. Maka kalau kita ingin diangkat derajat oleh Allah, maka senantiasa terus saja tambah ilmu-ilmu kita, ya. Yang berikutnya adalah menuntut ilmu lebih afdal daripada berzikir. Lebih afdal daripada berzikir, dan ilmu itu adalah merupakan ibadah. Menuntut ilmu itu adalah merupakan ibadah. Nah, kita ambil contoh bahwa pada zaman sahabat Rasul itu, pada zaman ulama ya, para mahdzab yang kita ketahui bahwa pada zaman itu ada Imam Maliki, yaitu gurunya Imam Syafi'i. Nah, pada saat itu beliau itu sedang menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Pada saat itu tiba waktu sholat Isya. Nah, karena beliau sedang menyampaikan ilmu, walaupun sudah berkumandang adzan, beliau terus saja melanjutkan dulu ilmu yang disampaikan kepada murid-muridnya. Tapi pada saat itu ada satu murid yang dia langsung berdiri dan langsung dia mendirikan sholat 2 rakaat, sholat sunat gitu ya. Nah, kemudian Imam Maliki berkata bahwa orang yang melaksanakan sholat itu
sesungguhnya pahalanya tidak lebih baik dari engkau yang sedang masih duduk dan masih mendengarkan ilmu yang saya sampaikan, gitu ya. Jadi di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa menuntut ilmu itu wajib utama gitu dibandingkan dengan tadi sholat sunat 2 rakaat, karena sholat 2 rakaat tadi itu adalah yang dilaksanakan sunat, sedangkan menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka yang wajib itu tidak bisa dikalahkan oleh ibadah-ibadah yang sunnah, gitu ya. Itu contoh kecil saja. Nah, maka dari itu teruslah kita untuk semangat dalam mencari ilmu, ya. Nah, dalam mencari ilmu pun juga kita juga harus memiliki rasa ikhlas dalam hati, ikhlas, niat karena Allah, jangan ada niat karena selain daripada itu. Karena sesungguhnya amal seseorang itu dinilai dari niatnya. Innamal a'malu bin niat, gitu ya. Jadi niatkan karena Allah dan ilmu itu akan mudah kita dapatkan. Yang kedua adalah dalam menuntut ilmu itu juga harus sabar, sabar dalam menjalani, sabar dalam prosesnya, karena menuntut ilmu itu tidak begitu mudah dalam waktu singkat, karena butuh waktu yang panjang. Contohnya saja kita lihat anak kita sekolah, dari mulai anak SD, SMP, SMA itu butuh bertahun-tahun untuk bisa lulus dan bisa menjadi lulus dan juga bisa menjadi seorang yang berilmu, gitu ya. Nah, apalagi kita gitu harus juga terus menuntut ilmu itu dalam jangka yang panjang, tidak hanya waktu sebentar sudah saja terputus, tapi terus dan terus, tidak pernah bosan, bahkan sampai akhir hayat kita pun juga terus saja kita ambil ilmu sekiranya itu adalah baik untuk diri kita, gitu ya. Dan menuntut ilmu pun juga yang berikutnya adalah harus juhud, harus bersungguh-sungguh, harus betul-betul semangat, jangan sampai terputus ataupun jangan sampai lalai atau leha-leha atau tidak menganggap dengan serius menuntut ilmu tersebut. Yang kemudian harus ada mursyid, harus punya guru yang memang dia kompeten dalam bidangnya dan kita bisa menjadi muridnya kepada guru tersebut. Nah, itu adalah keutamaan mencari ilmu dan prinsip-prinsip yang harus kita pelajari dalam menuntut ilmu. Nah, kalau kita sudah tahu keutamaan menuntut ilmu, kenapa kita tidak semangat, gitu ya? Karena sudah jelas Allah berjanji tadi, orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya, orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan jalan menuju surga. Kalau kita ingin poin-poin tadi tersebut kita dapatkan, maka semangatlah dalam mencari ilmu, jangan sampai terkena penyakit penuntut ilmu. Nah, apa saja penyakit penuntut ilmu itu? Yang pertama, penyakit penuntut ilmu itu biasanya putur. Putur itu adalah malas, bosan, dan tidak semangat, gitu ya. Kalau anak zaman sekarang mungkin menyebutnya putur itu adalah mager, malas gerak, gitu ya. Nah, itu biasanya melanda orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu. Bahkan putur itu biasanya melanda orang yang justru rajin sekali, atau bahkan alim ulama pun juga biasanya rentan untuk terkena yang namanya penyakit putur, gitu ya. Nah, untuk menghindari penyakit putur tersebut, maka niatkan dalam diri keistiqomahan dalam diri, walaupun sedikit atau istiqomah saja yang kita kerjakan dalam menuntut ilmu, terus saja kita ingatkan diri kita bahwa menuntut ilmu itu wajib. Kalau kita tinggalkan berarti dosa untuk diri kita. Jangan sampai kita terkena yang namanya tadi penyakit futur yang pertama, ya. Yang berikutnya dalam menuntut ilmu itu, penyakit yang kedua adalah saufa atau wakil, itu sering menunda-nunda kebaikan. Jadi kalau ada yang mengajak, Bun, ayo kita nuntut ilmu, ayo kita hadir di kajian, diwakilkan saja, itu wakil saufa, itu menunda-nunda kebaikan. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Insya Allah kalau bapak-bapak beserta ibu-ibu pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandung merajin semuanya, ya. Jadi jangan sampai ditunda-tunda. Kalau kita sudah berniat untuk hadir di kajian ilmu, cepat saja, karena setan itu memang senantiasa mengganggu orang-orang yang rajin, karena dengan ilmu itu dia bisa paham tentang syariat agama, jadi celah untuk dia masuk itu makin kecil, makanya dia terus senantiasa menggoda yang namanya setan itu. Maka dari itu hindari yang namanya menunda-nunda kebaikan. Itu penyakit yang kedua. Penyakit penuntut ilmu yang ketiga adalah hasad. Hasad itu adalah dia senantiasa dalam dirinya itu merasa lebih baik daripada orang lain, merasa dirinya lebih pintar, merasa dirinya lebih cerdas, merasa dirinya lebih terkenal. Itu adalah penyakit yang dilanda oleh
yang melanda kepada penuntut ilmu. Hasad memang dalam hadis juga ada dijelaskan bahwa boleh seseorang itu memiliki sifat hasad dengan catatan dua hal yang boleh hasad dalam dua hal. Yang pertama itu adalah hasad apabila melihat orang yang punya banyak ilmu tapi dia senantiasa mau memberikan ilmu itu kepada orang lain atau mengajarkan ilmu tersebut kepada orang lain. Yang kedua, hasad yang diperbolehkan adalah bila melihat seseorang yang punya harta banyak tapi dia senantiasa mau bersedekah, mau berbagi kepada orang lain, maka itu hasad yang diperbolehkan. Tapi selain daripada yang dua itu, maka dilarang sesungguhnya untuk ada dalam diri kita itu sedikit saja sifat hasad, ya. Jadi tidak boleh merasa diri paling gitu ya dibandingkan dengan orang lain. Penyakit yang berikutnya yaitu yang keempat adalah penyakit sombong atau ujub. Ya, sama tadi, hampir sama dengan hasad, yaitu dia merasa dirinya paling cerdas, paling pintar, tidak mau terkalahkan gitu ya. Apabila melihat orang lain sedikit saja lebih menonjol dari dia, ya langsung marah ataupun langsung tidak terima gitu ya, sombong. Dan karena sombong itu memang rentan sekali untuk orang yang biasanya menuntut ilmu, merasa dirinya lebih ilmunya lebih banyak daripada orang lain. Maka hindari, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sedikit saja ada sombong dalam diri atau dalam hati seseorang, maka Allah sesungguhnya tidak menyukai hal tersebut. Hindari sifat sombong, karena sesungguhnya ilmu itu luas. Kita baru tahu ilmu segini, mungkin saja banyak sekali ilmu yang belum kita ketahui. Seluruh dunia pun juga kalau kita pelajari mungkin belum kita kuasai ilmunya. Maka dari itu hindari yang namanya sombong atau ujub, ya. Yang kelima, penyakit penuntut ilmu itu adalah ria. Ria itu adalah inginnya itu dipuji, inginnya dilihat, inginnya diperhatikan. Kalau dia melakukan satu amal perbuatan atau satu aktivitas, inginnya itu diperhatikan, inginnya dipuji, inginnya dilihat oleh orang. Karena sesungguhnya ria itu tipis sekali. Kalau kita lihat, ria itu diibaratkan seperti semut hitam berada di atas batu hitam, kemudian berada di tengah malam gelap gulita, tidak terlihat sama sekali. Maka bahaya sekali penyakit ria ini. Jangan sampai kita sebagai penuntut ilmu terjangkit yang namanya penyakit ria, ingin dipuji, ingin dilihat. Apa antisipasinya? Niatkan dalam diri kita bahwa mencari ilmu hanya karena Allah Ta'ala. Yang berikutnya, penyakit penuntut ilmu yang keenam adalah halaqah. Nah, kebanyakan sekarang saya juga sering mungkin melihat, tapi mudah-mudahan kita tidak termasuk ya golongan orang tersebut, karena kebanyakan orang-orang yang senantiasa ingin pergi menuntut ilmu itu karena ramenya, karena serunya, karena abring-abringannya, kalau orang Sunda ya seperti itu. Jadi bring ke dia teresep gitu, lihat cari ilmunya itu dengan tidak diperhatikan apa yang disampaikan oleh guru, apa yang dikaji oleh guru. Dan kalau ditanya tadi apa yang dikaji, oh nggak tahu, karena niat dia itu mencari ilmu itu hanya untuk halaqah, untuk abring-abringan saja, untuk seru-seruan saja. Bahkan kadang suka dibubuhi juga dengan penyakit lain, contohnya misalnya dengan selfie ataupun dengan dibikin status yang kurang baik gitu ya. Kadang saya lagi menuntut ilmu, lagi tolabul ilmi di sini bersama teman-teman gitu ya, asa dengan catatan sertakan dengan Masya Allah atau Alhamdulillah, itu insya Allah tidak menjadikan sesuatu tersebut kurang baik gitu ya, tapi insya Allah menjadikan baik kalau untuk memotivasi orang lain bahwa hadirnya di majelis-majelis ilmu itu menambah ilmu kita gitu ya. Yang ketujuh, penyakit penuntut ilmu itu adalah ghibah. Nah, biasanya bunda-bunda nih biasanya yang sering menuntut ilmu, hati-hati ya bun ya, jangan sampai pada saat kita menuntut ilmu disemari dengan ghibah. Biasanya perempuan itu rentan, sedikit-sedikit ngomongin orang lain. Yang namanya ghibah itu mau dikatakan benar itu juga ghibah, dikatakan salah juga itu fitnah. Jadi tidak ada baiknya, lebih baik diam gitu ya, jangan sampai mengotori tujuan kita untuk mencari ilmu dengan membicarakan orang yang tidak penting gitu ya. Jadi mending fokuskan diri kita bahwa hadirnya di majelis ilmu itu untuk mencari ilmu, bukan untuk membicarakan kekurangan atau kesalahan dari orang lain. Yang terakhir, penyakit penuntut ilmu itu adalah namimah. Namimah itu adalah melebih-lebihkan ucapan dari yang orang ucapkan. Misalkannya orang berkata cuma 10 kata, sama
orang tersebut disampaikan ke orang lain 100 kata, atau orang ini menyampaikan 20 kata disampaikan ke orang lain 200 kata. Nah itu yang namanya namimah, melebih-lebihkan kata. Belum tentu yang disampaikannya itu benar, dia mengatakan yang ini dikatakan lagi ke orang lain tidak seperti apa yang dikatakan gitu ya. Maka dari itu hindari penyakit-penyakit penuntut ilmu tadi, karena memang rentan sekali. Nah supaya tidak terkena penyakit itu, maka niatkan dalam hati bahwa kita mencari ilmu itu adalah lillahi ta'ala karena Allah, dan siapkan dalam diri kita, siapkan wadah yang bersih supaya ilmu yang masuk itu bisa langsung kita terima dan bisa kita amalkan. Contohnya misalkannya ya, bahwa ada satu gelas kosong, kemudian ibu atau bapak lemparkan ke selokan, kemudian sesudah itu ibu bikin jus mangga ya yang begitu enak. Nah si jus mangga itu coba masukkan ke dalam gelas yang kotor tersebut, apakah mau kita tidak meminumnya? Tentu tidak, karena kotor ya. Tapi kalau misalkannya gelas yang kita sediakan untuk jus mangga tadi, gelasnya yang bersih, gelasnya yang bagus, yang sudah dicuci oleh kita, dimasukkan jus mangga, sudah otomatis kita menikmatinya pun juga dengan nikmat, dengan rasa syukur kepada Allah. Nah itulah ilmu itu seperti itu. Jadi kalau kita mau hadir ke satu majelis ilmu, siapkan wadah yang bersih, wadah yang kosong, supaya ilmu tersebut bisa meresap dalam diri kita dan bisa kita terima dengan mudah, bisa kita amal pun juga dengan mudah. Itu pamitan ya. Pak Haji. Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi RRI Bandung. Pagi hari ini kita begitu banyak menambah ilmu tentang penyakit menuntut ilmu. Pendengar dan pemirsa, kita simak kesimpulan akhir dari apa yang disampaikan Bu Ustazah Yuyu Sri Rahayu di kesempatan baik pagi hari ini. Silahkan Bu Ustaz. Ya, terima kasih baik bapak-bapak beserta ibu-ibu pemirsa setia Mutiara Pagi RRI Bandung. Tadi sudah panjang lebar ya kita belajar tentang menuntut ilmu dan penyakit penuntut ilmu. Jadi kesimpulan hari ini yang kita pelajari bahwa dalam menuntut ilmu itu tetap semangat, jangan sampai malas, jangan sampai lalai, karena menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Menuntut ilmu itu wajib. Menuntut ilmu itu sampai akhir hayat kita pun juga harus terus kita semangat. Jangan sampai tadi terkena penyakit-penyakit penuntut ilmu. Yang pertama adalah futur, kemudian juga hasad, kemudian syaufak, kemudian sombong atau ujub, ria, halaqah, gibah, dan juga namimah. Itu jauhi semua. Nah supaya kita terhindar dari penyakit tersebut, maka intinya adalah niatkan setiap kita hadir di majelis ilmu itu lillahi ta'ala, karena hanya mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu-ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita bisa kita amalkan. Karena punya ilmu pun juga kalau tidak diamalkan buat apa, tapi punya ilmu juga harus diamalkan oleh kita. Punya ilmu satu, langsung amalkan. Supaya apa? Supaya menjadi pahala dari Allah langsung terbalaskan ya, seperti itu. Itu kesimpulannya, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, dan insya Allah saya juga untuk diri saya pribadi juga terus semangat untuk menambah ilmu supaya apa yang kita pelajari juga lebih berberkah, berpahala juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan di hati pemirsa semua. Aqulu qouli hada wa astaghfirullahaladzim li walakum, barakallahu lana walakum, billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan pemirsa, adab lebih penting dari ilmu. Hadrat Syekh Kiai Haji Asyim Asy'ari mengutip sebuah ungkapan ulama sufi Abdullah bin Mubarak dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Kita lebih membutuhkan adab meskipun sedikit dibanding ilmu meskipun banyak. Kita sering mendengar bahwa di antara ciri yang membedakan manusia dan binatang adalah akal dan ilmu. Mudah-mudahan pagi hari ini kita setelah menyimak Bu Ustazah Yuyu Sri Rahayu tentang penyakit penuntut ilmu, kita bukan termasuk yang disebutkan tadi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.